Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atfal Resvial Faiz dari jurusan Teknik Industri Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi merancang sistem tanggap darurat. Pendahuluan manajemen keadaan darurat dalam konteks K3 adalah serangkaian upaya yang direncanakan dan disiapkan oleh suatu organisasi untuk menghadapi situasi tidak terduga yang bisa membahayakan keselamatan, kesehatan, dan jiwa manusia, serta kerusakan pada properti dan lingkungan kerja. Dalam standar ISO 45001, manajemen keadaan darurat merupakan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Komponen manajemen darurat meliputi yang pertama identifikasi bahaya, yang kedua penyusunan rencana tanggap darurat, yang ketiga pelatihan karyawan, yang keempat sistem komunikasi, dan yang kelima evaluasi dan perbaikan. Identifikasi dan klasifikasi keadaan darurat di tempat kerja. Dalam K3 dan ISO 45001, identifikasi dan klasifikasi keadaan darurat berarti mengenali berbagai situasi yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan bahaya, lalu mengelompokkannya berdasarkan jenis dan tingkat resikonya. Yang pertama, identifikasi keadaan darurat. Ada mengkaji aktivitas kerja, bahan, alat, dan lingkungan kerja. Kemudian mengumpulkan data kejadian darurat yang pernah terjadi, lalu melibatkan pekerja dan pihak terkait untuk menyusun daftar potensi keadaan darurat. Kemudian yang kedua, klasifikasi keadaan darurat. Bisa dari sumber bahaya, seperti alam, teknologi, atau peralatan dan manusia. Kemudian skala dampaknya, ringan, sedang, dan berat. Yang ketiga, kemungkinan terjadi dan tingkat bahayanya. Seberapa sering kejadian itu mungkin terjadi dan seberapa besar dampaknya jika terjadi. Kemudian analisis resiko dan dampak potensial keadaan darurat adalah proses untuk menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu keadaan darurat dan seberapa parah dampaknya agar organisasi bisa menentukan langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Yang pertama, langkah-langkah analisis resiko keadaan darurat. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Bisa dari bencana alam, kejadian buatan, gangguan operasional, kesehatan, dan keamanan. Kemudian menilai tingkat kemungkinannya atau likelihood. Sangat jarang, jarang, kadang-kadang, atau sering. Kemudian menganalisis dan menilai tingkat dampak severity-nya. Dampaknya langsung, tidak langsung, serta besar cedera dan kerusakannya. Kemudian menentukan level risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian perencanaan tanggap darurat, lalu evaluasi dan perbaikan. Yang kedua, dampak yang bisa ditimbulkan dari keadaan darurat meliputi aspek dan dampaknya yaitu keselamatan jiwa seperti luka ringan, luka berat, korban jiwa. Yang kedua, kesehatan pekerja, lalu ada aset dan properti seperti kebakaran gedung, rusaknya mesin dan peralatan produksi. Kemudian lingkungan seperti pencemaran udara, air, atau tanah. Lalu operasional, kemudian reputasi perusahaan, dan hukum maupun regulasi. Kemudian yang ketiga, tujuan analisis resiko dan dampak potensial dalam keadaan darurat. Yang pertama itu menentukan prioritasnya terhadap penanganan. Kemudian menyusun rencana tanggap darurat yang tepat, melindungi pekerja dan aset perusahaan, memenuhi kewajiban hukum dan standar ISO 45001. Struktur organisasi dan tanggung jawab tim tanggap darurat. Struktur organisasi tim tanggap darurat. Struktur ini dibentuk agar saat terjadi keadaan darurat, misalnya kebakaran, gempa, atau tumpahan bahan kimia, semua orang tahu siapa yang harus melakukan apa dan apa. Struktur ini biasanya terdiri dari beberapa peran utama. Yang pastinya yang pertama itu ketua, itu mengambil keputusan dan mengkoordinasikan seluruh tim tanggap darurat. Yang kedua adalah wakil ketua, itu membantu ketua maupun memastikan tiap regu menjalankan tugasnya. Yang ketiga, regu pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran awal. Kemudian ada regu P3K untuk memberi pertolongan pertama. Kemudian yang kelima, regu evakuasi, mengarahkan dan memastikan seluruh karyawan dievakuasi dengan aman. Yang keenam, regu keamanan untuk menjaga keamanan area dan mengatur akses. Yang ketujuh, regu logistik untuk menyediakan peralatan dan kebutuhan darurat. Yang kedelapan, regu komunikasi untuk menyampaikan informasi. Yang kesembilan, regu transportasi untuk menyediakan dan mengatur kendaraan untuk evakuasi.
Perencanaan dan perancangan sistem tanggap darurat yang efektif adalah sistem yang mampu merespon cepat, tepat, dan aman terhadap situasi darurat agar dampak terhadap manusia, aset, dan lingkungan bisa diminimalkan. Perencanaan dan perancangannya memerlukan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi keadaan darurat, seperti menentukan potensi bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja, seperti konslet arus listrik, dan semacamnya. Yang kedua, menentukan sumber daya, menyiapkan alat dan fasilitas darurat yang dibutuhkan. Yang ketiga, membentuk tim tanggap darurat, menyusun struktur tim dan pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, menyusun prosedur, membuat langkah-langkah penanganan untuk tiap jenis keadaan darurat. Yang kelima, pelatihan dan simulasi, melatih karyawan dan menguji kesiapan secara berkala. Yang keenam, sistem komunikasi, menyediakan jalur komunikasi yang cepat dan akurat. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan, meninjau dan memperbaiki sistem berdasarkan hasil simulasi atau kejadian nyata. Kemudian ada prosedur evakuasi komunikasi darurat dan jalur penyelamatan. Prosedur evakuasi, langkah-langkah untuk mengeluarkan semua orang dari area berbahaya secara cepat dan aman. Pertama, pastinya tenang dan jangan panik, ikuti jalur evakuasi, bantu orang lain berkumpul di titik kumpul, dan periksa ruangan. Kemudian ada jalur penyelamatan, rutenya aman, digunakan untuk evakuasi saat darurat. Harus jelas, bebas hambatan, dan diberi tanda. Diperiksa secara berkala untuk memastikan fungsinya. Tersedianya tanda jalur evakuasi, pintu darurat, tanda titik kumpul, dan peta evakuasi. Kemudian komunikasi darurat. Sistem penyampaian informasi saat keadaan darurat terjadi. Gunakan alarm pengeras suara atau HT. Laporkan keadaan darurat secara jelas. Informasikan jenis keadaan, lokasi, dan instruksi. Kemudian penyediaan dan pengelolaan sarana darurat, APAR, P3K, alarm, dan sebagainya. Yang pertama itu ada APAR, alat pemadam api ringan, disediakan di titik strategis, diperiksa secara berkala. Yang kedua itu P3K, kotak pertolongan pertama. Yang ketiga itu alarm darurat. Yang keempat itu rambu dan peta evakuasi. Yang kelima penerangan darurat, kalau misalnya terjadi bencana kemudian mati lampu. Yang keenam itu alat komunikasi untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan saat keadaan genting. Yang ketujuh, tandu dan perlengkapan evakuasi. Yang kedelapan, peralatan keselamatan tambahan. Kemudian pelatihan, simulasi, dan drills keadaan darurat untuk bekerja. Itu sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesiapan dalam menghadapi situasi tak terduga di tempat kerja. Yang pertama itu pelatihan keadaan darurat. Memberikan pengetahuan kepada pekerja tentang apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat terjadi. Yang kedua itu simulasi keadaan darurat, seperti latihan skenario darurat untuk menguji respon pekerja dan efektivitas sistem. Yang ketiga itu drills, latihan tanggap darurat. Latihan teknis yang berulang, fokus pada kecepatan dan koordinasi tim tanggap darurat. Kemudian evaluasi, audit, dan perbaikan sistem tanggap darurat. Yang pertama, evaluasi sistem tanggap darurat. Menilai efektivitas sistem setelah simulasi atau kejadian nyata. Dilakukan oleh tim K3 atau tanggap darurat, menyoroti waktu evakuasi, koordinasi tim, dan respon kerja. Hasilnya digunakan untuk perbaikan. Kemudian, audit sistem tanggap darurat. Pemeriksaan menyeluruh dan sistematis terhadap kesiapan dan kelengkapan sistem, meliputi sarana APAR, alarm, prosedur, dan pelatihan dilakukan secara berkala, bisa dilakukan internal ataupun eksternal. Yang ketiga, perbaikan sistem tanggap darurat. Tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan evaluasi dan audit. Contoh, mengganti alarm yang tidak berfungsi, menambah rambu evakuasi, dan merevisi SOP. Kemudian tujuannya meningkatkan respon keamanan dan kesiapan seluruh sistem. Kemudian integrasi sistem tanggap darurat dengan sistem manajemen K3 ISO 45001. Dalam ISO 45001, sistem tanggap darurat bukan sistem terpisah, melainkan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tujuannya adalah agar penanganan darurat dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terukur. Untuk integrasinya yaitu yang pertama, Klausul 8.2 ISO 45001 kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Yang kedua, dokumentasi terintegrasi
Yang ketiga, pelatihan dan kompetensi. Yang keempat, audit dan evaluasi internal. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Ya mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.